Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi pejuang UTBK. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan bahas berkaitan dengan soal TPS verbal ya di UTBK 2020, khususnya soal berkaitan dengan bahasa Panda. Nah, sebelum memulai membahas soal bahasa Panda ya, untuk mendukung channel ini jangan lupa like, komen, dan subscribe, serta jangan lupa tekan tombol loncengnya. Oke, kita masuk di bagian TPS verbal bahasa Panda. Nah, sebenarnya yang dikatakan bahasa Panda di sini bukan bahasa yang berarti bahasa ini adalah bahasa yang digunakan oleh hewan panda, bukan ya. Nah, bahasa Panda ini adalah bahasa buatan ya. Nah, bahasa Panda itu sama dengan bahasa buatan. Artinya, bahasa buatan di sini adalah bahasa yang memiliki kode-kode tertentu dan tidak memiliki makna secara leksikal ya, atau tidak ada makna di dalam kamus besar bahasa Indonesia. Nah, dalam soal bahasa Panda biasanya nanti kita diminta untuk menemukan kata yang baru atau makna yang baru berkaitan dengan bahasa buatan tersebut. Tentunya untuk menentukan bahasa buatan yang baru atau yang diinginkan oleh soal, kita akan menganalisis terlebih dahulu berkaitan dengan bahasa asli yang akan dihubungkan dengan bahasa buatan. Baik, lebih nyamannya kita langsung bahas soal-soal agar kalian lebih paham dan mudah untuk memahami soal-soal bahasa Panda di UTBK 2020. Baik, kita mulai dengan soal nomor 1 ya. Nah, di soal nomor 1 di sini ada soal berkaitan dengan bahasa Panda. Nah, adik-adik perlu diketahui bahwa cara kita mengerjakan soal bahasa Panda, yang pertama kita akan mencari maknanya terlebih dahulu ya. Jadi, kalau misalkan ada soal bahasa Panda, kita akan mencari atau menemukan maknanya terlebih dahulu. Nah, bagaimana cara kita menemukan makna dalam bahasa Panda? Tentunya kita akan mencari kata yang sama ya. Ingat bahwa kita akan mencari kata yang sama di dalam bahasa aslinya. Maka nanti akan ditemukan juga kata yang sama di dalam bahasa Panda atau bahasa buatan itu sendiri. Baik, kalau misalkan dalam soal ya, di sini ada gemolinia berarti baju cerah, kemudian gerimitu berarti kartu laporan, kemudian gilogeri itu berarti laporan cuaca ya. Kalau misalkan kalian lihat adik-adik yang di sisi kiri ini ya kan, ada gemolinia ya kan. Jadi kita bisa sebut bahwa ini adalah bahasa Panda atau saya singkat sebagai BP. Sedangkan yang baju cerah ya kan, kartu laporan dan sebagainya, ini kan adalah bahasa asli ya, bahasa Indonesia yang punya makna dan kita paham maknanya. Oke. Nah, tadi saya katakan bahwa cara kita menemukan makna adalah kita akan mencari terlebih dahulu kata yang sama. Dalam soal di bahasa asli kita sudah bisa melihat kata yang sama. Di sini ada kata laporan, ya toh? Ada kata laporan. Nah, tentunya nanti dalam bahasa Pandanya juga akan ditemukan kata yang sama. Tentunya maknanya juga akan laporan. Ya, ini adalah apa? Di sini kalau kita lihat dalam bahasa Pandanya ada kata Geri ya toh. Di sini juga ada kata Geri ya. Jadi kita sudah bisa menemukan satu makna ya adik-adik ya. Satu makna berkaitan dengan kata Geri dalam bahasa Panda. Di sini maknanya adalah apa tadi? Oke, maknanya adalah laporan. Ya, kita sudah bisa menemukan bahwa Geri di situ maknanya adalah laporan ya. Nah, kalau kita lihat dalam bahasa Panda ini kan sebenarnya ada dua kata. Kenapa? Dalam bahasa aslinya juga ada dua kata. Kartu laporan, maka gerimitu itu ada dua kata. Geri sama mitu. Laporan cuaca, maka juga akan ada dua kata yakni gilo dan geri. Nah,
tadi kita sudah menemukan bahwa makna laporan di sini kan adalah Gary ya kan dalam bahasa Pandanya. Tentunya kalau kita lihat di sini ada kata mitu, nah mitu. Nah, berarti mitu di sini jelas maknanya adalah kartu. Oke, kita sudah menemukan kata yang kedua, ya toh. Di sana ada kata mitu. Oke, mitu makna aslinya adalah kartu. Sedangkan gilo berarti atau makna artinya adalah makna aslinya ya adalah cuaca ya. Untuk gilo makna aslinya adalah cuaca. Oke, kita sudah bisa menemukan 3 makna di kalimat kedua dan kalimat ketiga. Dalam kalimat ke-1 kita belum bisa menemukan maknanya karena tidak ada yang sama katanya dengan kalimat kedua dan kalimat ketiga. Nah, bagaimana caranya untuk mengetahui makna di kalimat ke-1? Kalau tadi kita sudah mencari makna dengan kata yang sama, maka selanjutnya kita akan mencari makna dengan pola. Ya, kita akan mencari makna dengan pola. Caranya bagaimana? Kita akan menemukan polanya terlebih dahulu. Nah, yang dikatakan pola itu seperti apa ya? Tadi saya katakan bahwa ini dalam bahasa Panda ada 2 kata, dalam bahasa asli juga ada 2 kata. Ya toh, ada gemo linea. Pasti ada 2 kata, yakni gemo dan linea. Baik, untuk cara mencari polanya adalah kita lihat dulu ya. Di sini kan ada kata gemo linea, berarti baju cerah ya kan. Kita lihat di kalimat kedua dan ketiga. Nah, kalau kita fokus dulu ke kalimat kedua ya kan, di kalimat kedua itu kan ada bahasa aslinya kartu laporan ya kan. Kalau saya bisa petakan di sini, misalkan yang di sini adalah bahasa asli, sedangkan yang di sini adalah bahasa buatan atau bisa kita sebut sebagai bahasa Panda. Nah, kartu laporan, kalau kita fokus kepada kalimat 2, tentunya kita akan mencari intinya terlebih dahulu. Nah, intinya di sini bahas kartu atau bahas laporan ya kan. Kartu laporan, tentunya intinya bukan bahas tentang laporan ya kan. Masa laporan apa? Laporan kartu. Tentunya intinya bahasnya berkaitan dengan kartu. Kartu apa sih? Kartu laporan. Berarti posisi laporan di sini adalah menerangkan kartu. Berarti kartu itu adalah yang diterangkan, ya toh? Kartu itu adalah yang diterangkan, kemudian laporan itu adalah yang menerangkan. Sama dengan yang kalimat ketiga, ada laporan cuaca, menerangkan cuaca atau intinya bahas cuaca atau bahas laporan. Tentunya intinya bahas laporan, ya kan? Laporan tentang apa? Tentang cuaca. Berarti nanti tipenya sama ya kan? Laporan itu diterangkan. Diterangkan oleh siapa? Oleh cuaca. Berarti cuaca di sini fungsinya adalah menerangkan. Nah, jadi polanya DM. Pasti nanti di sini di atas di kalimat 1 ya, di kalimat 1 ini juga polanya pasti akan sama. Ya, di sini pasti polanya adalah D dan M. Baik, kita buktikan dulu. Ada kata baju cerah ya kan, intinya bahas baju atau bahas cerah. Tentunya intinya membahas tentang baju ya kan. Jadi kita sudah bisa menemukan polanya ya adik-adik ya. Polanya di sini bahasa aslinya adalah diterangkan dan menerangkan. Jadi sekarang kita fokus dalam bahasa Pandanya atau bahasa buatannya. Nah, tadi kita sudah menemukan bahwa di kalimat 2 Gary itu kan artinya laporan, ya kan? Mitu itu artinya adalah kartu. Berarti ini kan berkebalikan, ya toh? Dimulainya kalimatnya kan dimulai dengan kata laporan, baru kata kartu. Berarti di sini M, ya toh? Dan D, ya. Ya kan? Gary adalah laporan, itu adalah kartu. Berarti M dan D. Kebalikan dari bahasa aslinya. Coba kita cek yang kalimat 3, apakah sama dengan pola kalimat 2?
Gilo di sini kan cuaca. Nah, cuaca kan posisinya di belakang toh. Tentunya polanya akan sama. Dan Gary kan artinya atau maknanya adalah laporan. Berarti ini juga nanti maknanya sama atau polanya sama adik-adik, yakni M dan D. Oke, M dan D ya. Nah, tentunya yang di atas juga polanya sama di kalimat 1. Yang Gemo adalah M, yang linia itu adalah D. Pasti di sini juga M dan D. Berarti kita sudah bisa menemukan ya toh bahwa Gemo di sini itu artinya adalah cerah dan linia itu artinya baju ya kan. Gemo itu artinya adalah cerah, sedangkan linia artinya adalah baju. Nah, lengkap sudah kita mengetahui maknanya. Yuk kita lihat, yang ditanyakan kan adalah cuaca cerah. Nah, cuaca di sini apakah itu? Ya kan? Sebentar, sebelum kita memahami maknanya kita cari dulu polanya. Intinya bahas cerah atau bahas cuaca? Ya kan? Intinya bahasnya adalah cuaca. Ya, atau kalau misalkan di sini intinya bahas cuaca, maka di sini adalah D dan yang cerah adalah M. Tentunya bahasa pandanya nanti M dan D, kita balik lagi ya. Berarti kita mulai dengan cerah dulu. Cerah di sini adalah apakah? Bahasa pandanya Gemo. Oke, cerah itu bahasa pandanya adalah Gemo. Ya. Sedangkan cuaca, ya kan di sini ada kata cuaca ya. Kalau kita pahami, berarti cuaca tadi kita sudah menemukan bahasa pandanya itu adalah gilo, ya kan? Gilo. Nah, kita sudah menemukan maknanya. Kalau kita balikkan makna aslinya di sini kan adalah cuaca cerah ya kan, D sama M. Kalau kita balik ya kan, kalau kita balik menjadi Gemo gilo ya kan dalam bahasa pandanya. Kalau mau disamakan nanti gilo Gemo, artinya cuaca cerah karena dibalik berarti kan cerah dan cuaca ya kan. Jadi M dan D ya kan. Jadi D-nya itu posisinya di sini, di gilonya. Nih. Oke. Kita sudah menemukan ya makna dari cuaca cerah itu dalam bahasa pandanya adalah Gemo gilo. Yang B tidak mungkin, kita sudah bisa mengeliminasi Gemo ya. Yang D Gary, yang E Geme ya kan. Yang C nggak mungkin karena mitu tadi maknanya adalah kartu ya kan. Nah, nggak mungkin juga ya. Berarti kita sudah bisa menemukan jawabannya dalam soal nomor 1 adalah yang A. Gitu ya. Jadi cukup mudah bukan ya. Yang pertama tadi saya katakan kita harus mencari makna dulu. Makna itu kita temukan dalam kata yang sama. Kemudian yang kedua kita akan mencari polanya dulu untuk menemukan makna pada kalimat yang tidak sama atau kata yang ada dalam kalimat tersebut tidak sama dengan kalimat yang lainnya. Jadi begitu untuk soal nomor 1 ya. Kita lanjutkan pada soal yang selanjutnya. Baik, selanjutnya kita masuk di soal nomor 2 ya. Di soal nomor 2 ini dengan bahasa panda yang sama adik-adik. Nah, kita lihat di posisi yang ini ya. Yang dimintakan adalah pertanyaannya adalah sirup maple. Nah, pada pertemuan sebelumnya kita juga sudah membahas bahwa ketika kita mengerjakan soal panda yang perlu kita ketahui pertama kali adalah kita harus mencari maknanya terlebih dahulu ya. Jadi kita harus mencari maknanya terlebih dahulu dan makna ini akan didapatkan dari kata yang sama. Oke. Maknanya akan didapatkan dari kata yang sama. Nah, sekarang kita akan mencari makna yang sama dari bahasa asli ya. Kalau misalkan di sini ada kata pohon daun maple ya. Ini adalah bahasa asli atau bahasa Indonesia atau saya bisa sebut ini adalah BA. Kemudian di dionot dan blayonot ya, blycerin ini juga
bisa saya katakan sebagai bahasa buatan ya, atau kita bisa sebut ini bahasa Panda atau saya singkat BB. Oke, kita cari kata yang sama ya kan. Dalam bahasa asli ada kata yang sama, di sini ada kata kemudian ada kata ya kan. Berarti nanti ada kata juga yang sama dalam bahasa Pandanya, yakni ada kata apa? Ada kata not dan ada kata not. Jelas bahwa ketika menemukan kata yang sama, nanti kita sudah menemukan makna. Di sini kata not itu bermakna ya kan. Jadi kata not itu bermakna ya kan. Yuk kita cari lagi, apakah ada kata yang sama selain kata ya. Di sini dalam kalimat 2 dan 3 itu ada kata yang sama ya. Kita simak ya adik-adik ya. Di sini ada kata daun. Oke, di sini juga ada kata daun. Berarti dalam bahasa Panda juga akan muncul kata yang sama, yakni kata blai dan blai. Oke, kita sudah menemukan ya. Jadi blai di sini maknanya adalah daun. Oke, blai itu maknanya adalah daun. Kembali pada kalimat 1 ya kan, tadi ada kata not. Berarti kalau kita bisa simpulkan di sini dio itu adalah pohon, ya enggak? Dio itu adalah pohon. Ya, kita sudah menemukan. Dan di sini ada kata cerin. Ya, tahu cerin kan belum kita temukan no. Di sini ada kata cerin. Berarti kalau kita buat cerin di sini itu artinya atau bermakna maple. Nah, kembali pada soal yang diminta itu kan adalah bahasa buatan sirup maple. Nah, tapi kita lihat polanya dulu adik-adik. Nah, kita lihat polanya dulu ya. Di sini ada pohon intinya bahas pohon ya kan. Pohon apa? Pohon daun intinya bahas daun apa? Daun Berarti kalau kita lihat polanya dalam bahasa aslinya itu polanya nanti akan diterangkan dan menerangkan, diterangkan dan menerangkan. Sedangkan yang bahasa Panda polanya kita lihat kan tadi itu kan sama ya di sini ya, dan berarti nanti di sini juga ada kata sama, not dan not. Jelas ya posisinya di belakang. Berarti polanya dalam bahasa Pandanya juga sama, diterangkan dan menerangkan. Nah, ketika ada sirup maple adik-adik, maka nanti dalam sirup maple juga akan ditemukan pola yang sama atau menggunakan pola yang sama, yakni diterangkan dan menerangkan. Kita sudah menemukan makna dari maple ini atau kata dari maple ini kan adalah cerin ya toh. Jadi kita akan mencari apa sih kata yang bisa menggambarkan sirup. Berarti kita akan mencari jawaban yang di belakangnya menggunakan kata cerin ya kan. Kita tidak mungkin jawab yang A, kita eliminasi jawab yang B, kita eliminasi jawaban yang D, kita juga eliminasi jawaban yang C ya. Jelas jawabannya adalah yang C untuk soal nomor 2 ya. Jadi patrik di sini itu artinya adalah sirup ya. Jadi patrik itu di sini artinya sirup. Oke, saya ke sini. Patrik itu artinya sirup. Ya, jadi begitu adik-adik ya. Saya rasa ini cukup mudah sekali dalam mengerjakan soal bahasa Panda.